Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka, seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai latar belakang, bacaan pertama menggambarkan situasi sekitar abad 8 sebelum Masehi, di mana terjadi perubahan hidup. Dan itu seperti terjadi pada abad 17 atau 18, ada revolusi industri. Hingga yang orang biasanya hidup di perdesaan lalu masuk ke kota, yang biasanya akrab, perhatian, jaminan sosial itu terjadi, lalu kalau di kota jangankan baku kenal satu sama lain, tetangga kanan kiri pun tidak saling kenal. Itu perubahan yang terjadi dan itu bisa mengubah dan bisa menimbulkan kesulitan atau juga bisa menimbulkan persoalan. Demikian juga bangsa Israel dulu, ketika mengalami perubahan suasana kehidupan juga bisa mempengaruhi kehidupan sosial ekonominya, termasuk membawa korban ketika ada kesulitan ekonomi. Yang menjadi korban siapa? Orang asing atau perantau, anak yatim piatu, janda, dan lain sebagainya. Ini yang biasanya dijamin oleh marga atau oleh keluarga, lalu jaminan itu tidak ada. Maka Nabi lalu bergerak untuk menghimpun dana, mengumpulkan dana untuk itu. Nah, kita dewasa ini juga mengalami kurang lebih suasana yang sama. Ya. Dengan pandemi COVID-19 ini juga banyak korban. Banyak orang tidak bekerja, pengangguran bertambah. Lalu mereka yang seperti dikategorikan orang miskin dalam perjanjian lama, para janda, yatim piatu, perantau, dan lain sebagainya itu, dewasa ini juga masih ada, dan gereja pun rupanya juga tidak bisa menyelesaikan dengan baik, dengan tuntas lah. Kalau toh gereja ambil bagian tapi tidak secara tuntas. Demikian juga pemerintah juga tidak bisa tuntas mengatasi persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Dan itu diharapkan adalah partisipasi dari seluruh warga masyarakat, partisipasi dari warga gereja untuk bisa semakin meningkatkan sumbangsihnya dalam mengatasi persoalan ekonomi, dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang notabene kalau sekarang itu yang disebut miskin, di samping ada para perantau, para pengungsi, lalu yatim piatu, yang oleh dewasa ini disebut
kecil, KLM, KLM, kecil, menengah, miskin, ya kecil miskin, L-nya itu lemah, TD itu T-nya tersingkir, terasing, tertindas, segala macam. T-nya itu bisa macam-macam. Dan D-nya itu difabel, cacat ganda dan segala macam. Jadi semakin membesar, semakin meluas persoalannya. Karena umatnya juga banyak, apalagi pandemi ini seluruh dunia mengalami. Kalau dulu kan hanya umat Israel di pembuangan. Ini seluruh dunia. Waktu virus flu itu hanya Spanyol, Eropa katakanlah. Tidak mendunia, tapi ini seluruh dunia terhantam oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, inspirasi yang kita dapat dari Injil yang ditegaskan oleh Yesus yang merangkum seluruh hukum Taurat dan para nabi itu adalah hukum cinta kasih. Dan bacaan pertama disebut Allah itu berbelas kasih, Allah itu pengasih. Jadi seperti yang dikatakan Yohanes dalam suratnya, Allah adalah kasih. Jadi kasih yang bersumber dari Allah ini menjadi energi utama ketika orang bergerak untuk mengatasi akibat dari pandemi COVID-19 ini. Jadi kasih yang sumbernya dari Allah, yang asalnya dari Allah, bukan dari yang lain. Itu yang kita kenakan pada diri kita pakai menjadi sumber kekuatan. Nah, kasih itu tidak cukup orang, apalagi kalau yang diteladankan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Allah melalui Yesus Kristus selalu memberi. Allah tidak pernah meminta, mengambil. Menerima dari kita dalam arti. Karena memang Allah tidak butuh dari kita apapun untuk menambah kemuliaannya. Allah tetap mulia, Allah tetap Maha Pengasih meskipun kita tidak mempersembahkan sesuatu. Jadi yang nampak nyata dominan Allah yang selalu memberi. Tidak menerima atau mengambil atau meminta. Nah, kasih yang seperti ini. Kasih yang memberi. Lalu apa yang diberikan? Harta, kekayaan. Tetapi harta kekayaan itu apakah berwujud uang? Tidak mesti, tidak harus. Zaman sekarang itu harta kekayaan itu termasuk harta kekayaan intelektual. Itu ada dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang, dijamin. Karya-karya seseorang penyanyi, pengarang lagu, penulis naskah, segala macam itu kalau didaftarkan nanti mendapatkan perlindungan. Jadi tidak akan bisa dibajak orang lain. Kalau ada itu akan dituntut di muka hukum. Dan orang yang menciptakan lagu, orang yang pengarang lagu atau menyanyikan dan segala macam. Atau menemukan sesuatu lalu dipatenkan, itu akan dapat royalti. Jadi harta kekayaan tidak terbatas pada uang atau kekayaan harta benda kita. Tetapi termasuk kekayaan intelektual itu pun bisa kita sumbangkan kepada pemerintah, kepada gereja. Bagaimana mengatasi bersama-sama kesulitan yang ada di masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa waktu lalu sebelum meninggal, penyanyi Ambyar ini, yang dari Solo itu, kan kerjasama dengan Kompas lalu menggalang dana sebelum dia meninggal. Lagunya laku sekian miliar itu, dapat uangnya 7 kan, terus berapa. Tetapi lagu itu, jadi itu sawerannya itu dapat 7 sumbangan yang masuk berupa uang tunai. Tapi lagu itu kalau terus dinyanyikan, diputar dan nanti itu ada royaltinya ini. Meskipun orangnya sudah mati, meskipun tidak menyanyi sendiri langsung, yang menyanyi orang lain.
Sebagai pengarang dia dapat. Pencipta lagunya dia dapat bagian. Jadi apapun yang menjadi hasil karya ciptaan seseorang, kalau itu betul-betul bernilai berharga bisa dipatenkan, dan yang dipatenkan ini itu nanti bisa mendatangkan uang. Karena orang yang mau menjiplak jelas tidak boleh. Tetapi kalau mau membuat berdasarkan apa yang dia rancang itu, atau dia tulis, atau dia nyanyikan, nanti harus minta izin dan harus mau berbagi. Berapa persen nanti dapat komisi atau apa, atau royalti. Jadi produser juga tidak ngawur-ngawur. Karena bisa dituntut juga kalau sampai menjiplak karya orang lain tanpa izin. Tulisan buku saja kalau kita fotokopi nggak boleh ada yang melindungi. Hasil tulisan buku kita, karangan kita itu. Kalau kita laporkan secara betul, itu akan dilindungi oleh undang-undang dan dijamin siapapun tidak boleh menjiplak. Nah, ini bagian dari harta kekayaan yang bisa kita sumbangkan, termasuk intelektual, karya intelektual kita yang nggak kelihatan secara nyata tapi ada, dan itu dijamin. Nah, itu juga bisa dalam masa sekarang ini. Jadi banyak orang sekarang ini dengan apa macam-macam itu supaya bisa menghidupi. Seniman terutama ini terhantam oleh situasi COVID-19 ini. Para seniman ini bagaimana? Para itu tempo hari ada bioskop dibuka, hanya dilihatannya bisa dihitung dengan jari itu yang nonton bioskop lah. Ini lalu para bintang film itu, aktor aktris ini dapat makan dari mana dan segala macam. Ada upaya-upaya segala macam. Ada yang virtual, pertunjukan virtual segala macam serba virtual. Seperti yang dilakukan oleh Didi Kempot mendatangkan 7 miliar itu pun itu virtual, bukan panggung terbuka. Ini upaya-upaya keterlibatan banyak orang untuk mengatasi situasi yang kurang lebih dulu seperti bangsa Israel alami. Nah, sekarang kita juga mengalami kurang lebih sama. Dewasa ini kita juga harus semakin kreatif. Nah, sebagai sumber kalau itu memang daya kasih ilahi berasal dari Allah. Sekaligus juga kita seperti dalam bacaan kedua. Umat di Tesalonika dipuji oleh Paulus karena mau dan berani mempersaksikan imannya meskipun dalam situasi sulit. Dalam situasi yang sulit masih bisa mempersaksikan imannya dan membuat orang lain juga terengah-engah, bangga. Paulus pun bangga dengan kesaksian iman mereka. Dalam situasi sulit masih bisa menumbuhkan kebanggaan. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita diharapkan mungkin jerih payah kita. Tadi ada harta benda, lalu ada jerih payah, lalu juga ada harta intelektual lagi. Nah, ini jerih payah, susah payah kita. Dalam ikut serta terlibat dalam mengatasi kesulitan yang ada. Ini di satu pihak bisa menyelamatkan orang lain, di lain pihak bisa mengubah cara pikir, cara pandang, cara bertindak orang lain. Juga kita, situasi ini bisa mengubah cara bertindak kita, cara berpikir kita, cara kerja kita. Ada yang kerja di rumah saja, tidak usah harus ke kantor. Jadi menimbulkan suatu kreativitas yang besar. Ini juga pantas kita syukuri ya. Di satu pihak kita sedang tertimpa pandemi COVID-19, ekonomi terpuruk dan segala macam. Tetapi di lain pihak itu menumbuhkan kreativitas. Dan kreativitas ini muncul dari daya kasih yang sumbernya dari Allah. Dan oleh bacaan yang kedua, karena Roh Kristus terus bekerja. Roh Kudus membimbing, menerangi hati setiap orang. Maka dalam situasi seperti ini kita diajak untuk semakin hari semakin peka akan kehadiran Roh Kristus sendiri, Roh Kudus, api cinta kasih Allah yang membimbing kita dan mengundang kita, memanggil kita untuk ikut terlibat di dalam kehidupan yang
Semakin sulit bisa terjadi dialami begitu, tapi ada juga yang tidak mengalami kesulitan, tidak masalah. Tetapi bahwa kenyataannya kita memang dipanggil. Dan panggilan Tuhan itu bisa juga lewat sabdanya yang baru saja kita dengarkan. Tapi panggilan Tuhan juga bisa lewat situasi, lewat kondisi lingkungan di mana kita berada, di mana kita juga berkarya. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan, supaya Roh Kudus selalu hadir, menyertai, menerangi, membimbing, dan menuntun kita. Supaya di dalam kita menjalani kehidupan dengan segala jerih payah karena kita juga mau membantu orang lain. Mau mengungkapkan perasaan cinta kita lewat tindakan secara nyata dengan memberi tanpa mendapatkan sesuatu, tanpa meminta sesuatu, tanpa mengharapkan sesuatu. Dengan cinta yang tulus dan murni ini, semoga bisa mengubah suasana, mengubah situasi, lebih-lebih juga bisa meningkatkan, bisa membangun secara konstruktif. Jadi apa yang keterlibatan kita itu secara konstruktif bisa juga mengubah, membangun atau menguatkan apa yang sudah dimulai sejak ada pandemi ini. Pemikiran-pemikiran, upaya-upaya segala macam itu semacam mendapat peneguhan. Dan ini kesaksian iman sekaligus kesaksian kita sebagai para pengikut Kristus yang mau mengamalkan cinta secara nyata. Cinta dengan memberi tanpa mengambil, tanpa meminta, tanpa mengharapkan balasan.